berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimanakah caranya? Yes, right. Kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa perbedaan dari ketiganya? Yap, yang pertama, konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Misalnya, saat kamu menyetrika, setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang kamu setrika. Kalor berpindah dari setrika ke kain. Perpindahan kalor seperti ini disebut konduksi. Perpindahan panas melalui bahan perantara pada setrika. Bahan yang ada pada setrika tidak serta-merta menjadi berpindah atau nempel pada baju. Inilah yang dimaksud tanpa disertai perpindahan partikel bahannya. Gitu ya. Contoh lainnya pada saat membeli bakso atau soto yang kuahnya panas. Mangkuknya juga akan terasa panas saat kita pegang. Oke, benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi yang berbeda pula, atau istilah lainnya konduktivitas. Berdasarkan daya hantar kalor, benda dibedakan menjadi 2. Ada benda konduktor dan isolator. Konduktor adalah zat yang mempunyai daya hantar kalor dengan baik. Sebagai contoh adalah besi, baja, tembaga, aluminium, dan sebagainya. Intinya penghantar panas yang baik ya. Sedangkan isolator, zat yang mempunyai daya hantar kalor kurang baik, berarti penghantar panas yang kurang baik. Contohnya kayu, plastik, kertas, kaca, air, dan sebagainya. Kita dapat memperhatikan peralatan rumah tangga yang memanfaatkan konsep konduksi, misalnya setrika listrik, solder. Sedangkan untuk yang bersifat isolator, contohnya pegangan pada setrika, pegangan pada wajan, dan masih banyak contoh lainnya. Kalian dapat mencari contohnya sendiri ya. Cara perpindahan kalor yang kedua yaitu konveksi atau aliran. Merupakan perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai juga dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi terjadi oleh sebab perbedaan massa jenis zat. Kamu bisa memahami peristiwa konveksi antara lain yang pertama, pada zat cair oleh sebab adanya perbedaan massa jenis zat, misalnya sistem pemanasan air dan sistem aliran air panas. Oke, kita tahu bahwa air merupakan konduktor yang buruk. Namun ketika air bagian bawah dipanaskan, ternyata air bagian atas juga ikut panas. Berarti ada cara perpindahan panas yang lain pada air tersebut, yaitu konveksi. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik, dan digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Proses ini disebut konveksi. Pola aliran air membentuk arus konveksi. Yang kedua, pada zat gas oleh sebab perbedaan tekanan udara. Nih, contoh arus konveksi dapat kamu temui di pantai, berupa angin laut dan angin darat. Apa sih bedanya angin darat dan angin laut itu? Oke, jadi siang hari daratan itu lebih cepat panas daripada lautan. Kalor jenisnya kecil. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik digantikan oleh udara dari lautan. Dengan demikian, terjadilah angin laut. Sedangkan angin darat itu terjadi apabila daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik digantikan oleh udara dari daratan. Nah, ini ya, arusnya seperti ini pada gambar. Yang ketiga yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Bayangkan saat kamu berjalan di tengah hari yang cerah, kamu merasakan panasnya matahari pada wajahmu. Bagaimana kalau dari matahari dapat sampai ke wajahmu? Bagaimana kalor dapat melalui jarak berjuta-juta kilometer dan melewati ruang hampa? Dalam ruang hampa tidak ada materi yang memindahkan kalor secara konduksi dan konveksi. Jadi perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi dengan cara lain. Nah, cara tersebut dinamakan radiasi. Jadi radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium.
Contoh lainnya, kamu juga dapat merasakan akibat radiasi kalor saat kamu duduk dekat api unggun, kamu berada di sampingnya, kamu pun bisa merasakan hangatnya api tanpa langsung menyentuhnya. Inilah yang dimaksud perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Prinsip radiasi yaitu apabila suhu benda lebih dingin dari lingkungan, maka benda akan menyerap radiasi kalor dari lingkungan. Semakin rendah suhu benda, semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungan. Nah, ketika kita menjemur pakaian, maka pakaian yang berwarna gelap akan lebih cepat kering daripada pakaian yang berwarna. Semakin gelap benda yang terasa panas, semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Semakin gelap benda yang terasa dingin, semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Asas Black berbunyi bahwa kalor pada benda yang bersuhu lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima benda bersuhu lebih rendah.